Lho, ngen kok wis gak iso wis turu ae. Awakmu iku duduk orang sing lumpuh, tolong. Ada anggota tubuh lain. Tanganmu pegel minimal bondo. Tukokno dulinan. Pokoknya kamu itu membantu dia untuk biar beres ngono lho. Wah, ini lebih vulgar lagi maksudnya. Lah iya. Tempat yang tepat untuk berbagi. Karena balik lagi, itu nanti urusan biologis itu ngefek banget nang psikologis. Betul. Banyak sih kejadian-kejadian ini memang kentang-kentang itu loh. Iya. Uring-uringan. Podo ambek sing dadi sasaran bojone, it's okay. anak misalnya. Nah, itu sering kali terjadi karena perempuan itu kadang dendam ke suaminya. Dilampiaskan ke anaknya, makanya anak kayak samsak. Betul. Itu sebabnya dulu aku menolak ketika aku dijodohkan. Wong tuwane ku ambek aku sepakat dor keluarga besare. Tapi areke moh. Jadi areke koyoane wis punya pandangan lain lah. Dia nggak mau, tapi keluargaku ya gak apa-apa, wong tuane lho setuju. Aku ngerti secara hukum pasti sah pernikahanku. Tapi aku mikir ya karena anakku. walinya setuju kan. Iya. Sudah aman walinya. Aku mikir anakku ketika dia merasa gak mampu ngelawan aku. Lah madrasah pertamanya anakku mbokne. Mau dirusak anakku. Terus tauhidku gak nutuk. Ya masalah mana emo lah. Itu sebabnya. Peran ibu paling utama di keluarga kan dalam Iya. pendidikan anak. Iya. Walaupun bapak punya pengaruh, tapi sing bagaimanapun juga yang lebih telaten perempuan. Maksudnya gini loh, dalam struktur organisasi di omah, Ketua yayasan bapak. ketua yayasan yang punya tanggung jawab membina guru, bapak. Sing ngajari ibu, gawe ngajari anak itu bapak. Lah emang kan yayasan itu. Lah iya, dan ibu mulainya anak. Oh iya. Itu fine. Dan pesennya mbahku satu waktu itu. Le, pokoknya meneh kamu le duwe anak, misale bojomu uring-uring anakmu, ojo sampe belani anakmu, tinggalan. Lek misale engko awakmu uring-uring anakmu, bojomu ngalih. Berarti siji-siji ya. Iya. Karena jangan sampai ono apa ya? Merasa ono perlindungan, akhirnya kekuatan dari orang tua itu melemah. Gara-gara intervensi orang tua yang lain. Bukan wong tua sing liya yo. Maksudnya misalnya bapak orang-orang anak. Iya, wong tuane pira emang. Makane iku. Tolong. Misalnya bapak orang-orang anak, terus sing ibu iku mbelane ngegas nang bapake. Akhirnya si anak akan disrespect nang ngone bapak. Betul. Begitu pula kebalikan, ketika sing ibu muring-muring, sing bapak iku mrumusuhi anak kesayangane, sing bojone digas, gak iso. Biarkan hak sebagai orang tua dilakukan. Kalau menurutmu itu salah, pasanganmu, setelah anak ini ngalih, baru obrolin sendiri. Di luar forum orang tua dan anak. Iya. Karena aku dewe gak tahu, gak pernah sekalipun nguasno untuk tukaran. Walaupun kok ceritanya tahu tukaran, Ya. tapi gak pernah lihat. Jadi beliau itu ketika bertengkar memilih untuk pergi Jauh dari Iya. anaknya. Tapi kan banyak orang tua yang bertengkar di depan anaknya. Sakno anakmu. Maksudnya anakmu itu meneh sing akan menerusno sejarah tentang kamu. Misal nih, Bapak jahat. kamu keren banget di lingkunganmu. Kamu sekeren ahli ibadah, ahli sodako, ahli sembarang lah. Mari ngono anakmu iki fasik. Mari ngono putumu karena anakmu fasik, luwe fasik. Kira-kira kebaikanmu iki akan dikenang orang sekitar gak? Ya enggak sih. Lah iya. Makanya si anak ini sepenting itu. Minimal yang bisa menceritakan kebaikan orang tuanya. Iya, sing iso menjadi tauladan mbah-mbahku biyen. Iku koyo ngene. Lah iku kan si anak. Makanya pendidikan penting banget. Itu sebenarnya Gus Bah selalu ngomong hati-hati kualat sampai anak. Si Malati malah anak yo. Iya. No. Itu. Terus, dan orang yang terlalu sering melakukan jima maka tidak samar lagi dia akan cepat kelihatan tua. Kurang kekuatan tubuhnya dan tumbuh uban di kepalanya. Lah,
Buat teman-teman yang rambutnya sudah pada putih, ini berarti kegelean. Ya gak bisa seperti itu juga. Jari kita. Jari kita. Salah satu penyebab uban tercepat yaitu kan. Loh, enggak jari kita. Iya. Itu jari Zaza. Zaza moco. Iya. Mesti. Tapi kan ada faktor minyak, ada Iyalah. faktor apa. Nah, Nah ini kan kalau kegiatan kamu melakukan bersetubuh itu tali seperti efeknya itu. Lemah. Bukan berarti yang beruban itu seperti itu kan. saya Oh, sing gorong rabi. kamu ditutupi jangan-jangan ubanan nih. Loh ya tak Oke, buka ya. lah. Loh ya Allah man, ya Allah ireng syerit lah. Ya Allah Apa man. menaiki mang mari olahraga keramas. Nah, ya. Ketok kinclong irenge. Nah, Dorong durung rabi. oleh. Kok ono suara jarang bareng kok apa sih? Durung oleh, gak bareng. Tapi ada juga sing ngomong kalau kita ngomong tentang uban yo. Heeh. Itu kan sebenarnya genetik toh. Ada genetik, Ya, ada yang karena faktor eksternal. Contoh minyak rambut sih nggak cocok. iya toh. Ada. Biyen ngobris yo. Bris. Ojo gak bris jare. Iya, Wanen. gampang wanen jane kanca-kancaku iku. Apa Nek gawe bris. karena pigmene? Zat yang terkandung di dalamnya atau kan bisa menghilangkan pigmen toh. Heeh. Tapi kan harus jadi tumbuh. harusnya kan nggak sampai akar. Iya. Paling salah makainya. Atau malah sing sakro iku ono beberapa kancaku sing arang iku. Wah, ini tambah akeh. Stres bro. Stres bro koyo nih. Lah nek iki kakean terlalu rileks. Tapi kan ada indikator lainnya selain rambut putih. Apa? Tubuh lemes. Oh iya. Kekuatan tubuh berkurang iki mang lho. Ya jane kan yo digawe aktivitas sob. Kan memang Tahu perus. secara ilmu kesehatan Heeh. kegiatan seks yang optimal itu akan membakar sekian kalori. Sekian ratus. Nah, sekian ratus kalori. Iya. Nah, itu kan yo akhirnya lemes, Pak. Iya, pegel banget. Jarene. Iya, berarti kalau sebelum seks jangan makan. Minimal 2 jam. Kan kayak olahraga. Lek mari mangan olahraga suduken biasanya. Bayar pas ngono terus suduken aneh banget rasane. Kram perut, Pak. Lah iya. Sudukennya kram perut ya. Iya. Pokoknya istilahku suduken. Pas ngono ambek saya, ayo sayang. Aduh, lamu suduken aneh banget. Kan awkward dadine. Pas konoan suduken. Ya iso ae sih. Tapi kan gak ono sing pernah curhat atau cerita Iya, tentang kurung. suduan ketika Iya, nge-seks. gak gorong. Temen gue gak tahu. Aku lho Gus, yen wingi iku mari suduen. Kan biasa ya suduen. Iya. Yo pas jima suduen gak tahu krungu. Jadi isin meng. Ya paling tahu isin. dah, man. Pemanasan dulu. Oh. Berarti kan gak oleh mangan sih. Ini kan mari mangan, wis metenteng. Mangan gopo, tembakno suduen, Mbak. Dan jima yang islami ini mempunyai cara tersendiri, yaitu seorang istri terlentang. Melumah. Ya terlentang kan melumah. Bahasa Jawa nih. Iya. Makanya ono soalnya. Oh iya. Dan seorang suami berada di atasnya. Selain cara tersebut tidak ada cara untuk jima yang lebih baik lagi. Lalu sang suami bermain-main atau merayu sang istri dengan memeluk, mencium dan lain sebagainya. Sehingga saat syahwat istri memuncak baru sang suami melakukan jima. Nah, ini pentingnya foreplay. Nah, enak istilah-istilah keren nih. Yang di part 2 itu tadi, Iya. foreplay. Foreplay. Yang part pertama atau kalimat pertama itu gaya misionaris. Iya kan? Misionaris. Itu kayak anjing. Gak doggy Kalbun. style. Kalbun. Iya. Gak kalbon, gak mengasu. Duh, Tapi kok gatel, Rek. apakah salah gaya lain? Di teks Enggak, sebelumnya enggak. bebas. Bebas. Tapi ini yang beradab. Iya, adape normale ngono lah. Normale ngono. Tapi lek pengen explore ya los lah Silakan. kan jadi explore. Yang penting lubangnya pas. Bukan lewat belakang. Gak salah lubang. Iya. Jadi di sini juga makanya ketika ono beberapa istri menyatakan, "Oh, bojoku iku langsung mari nobrok ngalih." Oh, itu berarti gak sesuai. Makanya berarti dia kurang ilmuwan.
Terus mari nobrol langsung turu aku pada jadi kentang. Lah, berarti kurang ilmu. Harus Makanya dieksplor ditambah lagi. ilmu. Explore lagi ilmunya. Dan ini jelas banget teks nanggone kitab iki yo. Buat yang mau beli buku ini ada di halaman 11. Bagian bawah sendiri. Sehingga saat syahwat istri memuncak baru sang suami melakukan jima. Jadi nang kene pun istilahnya tersirat pernyataan si cewek sebenarnya lebih susah. Akhirnya si cewek harus dirangsang dulu, kudu dipancing dhisik, baru wes kate ngedor sing lanang nyikat dar. Soalnya ini, cara mesin sepeda motor. Iya. Wedok iku mesin Honda, Pak. Deh. Alon. Honda, dengarkan. Kasih sponsor sini, kini menyebut kamu loh yo. Ono meneh nek lanang Apa? mesin Yamaha. Oke, Yamaha. Kamu harus rukun sama Honda untuk nyempot kita. Aku masih pilih sing di. Lah nek Honda pedaku, ta Yamaha iku. lho pedaku Yamaha. Oh Yamaha. Tapi aku diseli Honda. Gawe karo. Kayak karo. Jadi itu. Jadi usahakan ya apa caranya indah banget ketika bisa selesai barengan. Dengan cara itu, kamu harus mempelajari dulu, rangsang dulu, foreplay dulu, main-main dulu, guyon dhisik. Sampai wis pas. Soalnya wong lanang kan kadang-kadang lah nek awal-awal kan apa ya lemah. Kemarin aku sempat baca, ada konten di TikTok. Heeh. Salah satu konten di TikTok tentang sex education. Nggih. Laki-laki itu bertahan berapa lama sih untuk ereksi? Ya, Paling lama 44 menit. paling lama. Paling lama itu. Ini secara ini risetnya ini loh Orang ya. gak ada obat, gak ada apa ya? Obat gak ada opo. Tapi secara rata-rata ereksinya laki-laki itu hanya 10 menit atau berapa menit gitu loh. Udah lah iya. Berarti kan itu ereksi ketika udah proses jima atau sebelum? Loh karo iku Pokoknya kan total. rata-rata 10 menit. Proses jimae. Ereksi. Ereksi ini toh. Heeh. Tadi lek lu itu Gak kayak ngomong aku jima, merelemes. gak ngomong jima. Ereksinya yang optimal berarti kan 10 menit. Heeh. Yang lainnya rada separuh 70% ngono iku lho, Pak. Oh, apa ya? Aku gak enak sih ngomong ini. Nek jare arek-arek iku cengli. Ceng cilik ngono. Atau cengbu. Oh, soalnya. Iya kan gak enak. Iya. Karena ini kita bahas kitab ya. Iya. Tapi ya bagaimanapun kalau nggak dibahasakan yang lebih familiar dengan kita, keseharian kita, bisa jadi salah tangkap loh ya. Iya, makanya aku gawe bahasa sekotor itu. Aku sebenarnya mulutku ini kering ngomong-ngomong ngono. Jadi kalau optimalnya berarti sing kawah kuku iku 15 menit. 10 menit. 10 menit. Tapi iya sih koyo aneh. Gak maksudnya lek kekakuan banget. Kok Iya. bener esuk kan kakune Loro roto. toh, nek kaku kesuwen kan loro. Loro. Sampai kudu dipijet ya. Nek sikil. Gak. Aku eling waktu itu cilianku. Sik yo wis remaja tanggung lah. Waktu itu keluarga aku nek budal haji. Dipeseni. Itu kok no kadal Mesir. Enggak. Ya gaya apa? Ya gak apa-apa, iku enak, iso ngomat gak telung dino. Dah neo yo. Ombo, tambah ditinggal piknik balik lho. Kok sih apa ya Rei? Dan bayangno mlakune kan aneh. Kudu rotok bongko, semi jendit, aneh banget. Dan ini juga. Dan saat mani atau sperma sudah tumpah, wis bahasa apa ya bahasa saiki yo? Apa ya Apa? bahasane? Klimaks. Oh bukan klimaks ya. Trot. Aku teh ngomong ngono iku, Mang. Gak enak. Kan tadi dhisik. Iya. Kan lumayan gawe potongan TikTok. Iya. Trot, gimana? Sang suami janganlah terburu-buru mengangkat kasafanya. Kemaluannya. Lah yo kasafa. Lah yo itu aja ditarik dhisik. Tapi dia harus sabar sesaat dengan cara mendekap erat-erat sang istri dengan rasa kasih sayang. Setelah tubuh si suami sangat tenang, maka dia baru mengangkat kemaluannya dan setelah itu
condongkan badannya ke arah kanan. Jadi gak oleh mari bro langsung bye bye, gak oleh sob. Biar dia keluar keadaan lemas. Jadi dia mesti relax banget. Full relaxation. Si otong nih. Iya. Si otong itu sudah relax. Kenapa seperti itu? Karena para ulama hikmah berkata, cara seperti itu yaitu menyondongkan badan ke arah kanan saat mengangkat kemaluan dapat menyebabkan mempunyai anak laki-laki. Setelah itu, keduanya yaitu suami istri mengusap kemaluan masing-masing dengan 2 lap kacu atau tisu yang bersih. Satu untuk suami, satunya untuk sang istri dan tidak boleh mengusap dengan satu tisu. Sebab hal itu bisa menyebabkan rasa saling benci antara suami istri. Dan paling bagusnya, jima yang setelahnya itu terdapat rasa giat di badan, puasnya hati dan masih terdapat sisa syahwat. Maksudnya gini, kalau misalnya aku sing wedok dhisik dilap, serak. Terus sisa iku digengen, kan koyo Tanganmu loh memperagakannya. Gak usah diperagakno. Kan ngelap ngene iso. Gak usah diperagakno ta. Kan refleks. Iya. Refleks. Ya. Kan misalnya dari tisu yang basah, tisu yang basah, tisu yang sama, kan seolah-olah salah satu pihak yang kedua diulap atau dibersihkan, kan kok rasa direndahkan sih. Aku sisaiku. Makanya paling adil kayak bersih karo. Iya. Podo kesete. Iya. Jadi kasih situ rada njelembret dulu. Dan sedangkan jima yang paling jelek adalah jima yang setelah itu terdapat rasa menggigil di badan, sesak di dada, matinya anggota badan, rasa pusing-pusing dan rasa benci pada istri walaupun dia dicintai. Ini tadi cukuplah sebagai cara yang paling bagus dalam jima. Jadi kan jare koncoku nih, orang sing mari kudu arep iku kepingin nyedeki pasangane. Tapi mari dhek puas, delok iku rada jembek. Lah apa jembek? Yo karo, iki lagi proses untuk menyelesaikan. Kemungkinan Ono kasus ya? Ada. Kemungkinan yo ono urusan sampai trauma. Jadi dhek iku cuman butuh secara biologis tok. Jadi secara rasa biologisnya menekan traumanya agar itu selesai. Tapi ketika selesai wis mari beres karepe balik maneh. Apa sih? Berarti gini. Berarti yang dilakukan untuk dalam bersetubuh dia kurang pas berarti. Ada yang kurang pas. Iya deh. Minimal satu kan gini. Kalau kita lihat lagi, kita baca lagi naskahnya bahwa ketika kita sudah selesai melakukan hubungan badan dengan istri kita, karena kita laki-laki, ada giat dalam rasa giat dalam tubuh, istilahnya fresh, segar dan bugar. Iya. Terus tenang dan hatinya puas. Iya. Dan masih ada sisa syahwat. Artinya apa? Di situ seks yang sehat adalah seks yang dilakukan antara suami istri dalam keadaan sebelum melakukannya dalam keadaan baik dan selesai dengan keadaan baik. Makanya ada beberapa, kalau kita ngomong seks itu adalah sesuatu yang sakral banget. Sampai di beberapa kepercayaan, itu cara untuk bertemu Tuhan, itu lewat seks. Oh no ya? Ada banyak literasinya di mitologi itu. Makanya berarti aku. Makanya kalau misalnya ngomong simbol kejantanan selalu pedang, segitiga. Terus ngomong segitiga ke atas itu melambangkan laki-laki, segitiga ke bawah itu perempuan. Yo, terus margono istilah lingga yoni, yin yang. Itu termasuk ya? Gak sih enggak ya. Makanya kayak intine kayak lingga yoni kan. Lingga atau yoni ini sing menandakan cowok, terus atau lingga atau yoni menandakan cewek yang bersatu. Jadi banyak kepercayaan juga yang menyatakan level tertinggi atau orang tercerahkan itu ketika proses ejakulasi atau klimaks itu. Klimaks dalam hubungan seks. Iya. Makanya ada beberapa sing okultisme sing jarine sesat itu pasti salah satunya yaiku ndek puncak ritualnya pasti ono seks bebas.
salahnya di gunung ya bebasnya itu kan ya. Iya. Ya bisa jadi. Ya itu nanti. Tapi itu menurut dia seks adalah cara menemukan puncaknya itu iya, tadi. puncak kesadaran manusia. Puncak keindahan sing seberapa detik iku. Dan itu emang dianjurkan untuk usuk bareng. Jadi benar-benar tercerahkan. Terus aku pernah juga di salah satu sekte sesaat. Aneh loro ya. Iya, tapi sesaat. Sesaatnya banget. Iya, sesaat gitu, sesaat. Itu menyatakan ketika si cowok itu punya tingkat keilmuan tinggi dalam ilmu spiritual dan si cewek ini punya hoki ini dhuwur, itu nanti waktu bulan purnama mereka berhubungan seks di bawah rembulan langsung, gak boleh ono tutupi. Terus mari ngono nanti ketika si cowok itu ejakulasi kudu dikeluarkan di beberapa tempat itu agar si cewek mendapatkan support spiritualitas dan si cowok ini mendapatkan support kelakian apa laki apa keberuntungan itu mang keberuntungan iso nular dan keilmuan spiritual emang iso nyalur ada pandangan sampai di kuno ya. Bukan pandangan, iku ritual yang dilakukan. Biar kan aku tahu rodok goblok ah. Aku rodok goblok, sinau-sinau goblok ini. Iya. Salah satu ritualnya seperti itu. Jadi emang kalau kita itu sebabnya Nabi yo ngomong kan sempat sahabat itu ngomong mosok ya Nabi urusan kono aneh untuk pahala ngono lho. Kok iso ibadah? Ya karena ketika kamu melakukan di tempat yang salah kamu berdosa. Ketika kamu di tempat yang benar kudune itu pahala toh. Betul. Dan emang karena kan kebutuhan. Padha mbek wong apa pup kebutuhan, mangan sakit misal gak metu ya masalah. Ya padha mbek iku. Aja meneh pupe wong angin gak metu ya masalah. Masalah. Kesok ngentut masalah. Apalagi iki hasrat dasar. Dan ketika seseorang sudah selesai untuk urusan perut sekitarnya, maka dia akan diajak ngobrol liane. Iya nyantol, tapi lah nek misale urusan iki gorong beres, gorong iso ngontrol, ngomong liane lho, pambiar. Dan koyokane wis wis orang part iki. Iya. Nah, karena ini udah 2 part dan kita masih ada iki di halaman 13 loh. Masih banyak. Iya, tenang. Kita kan ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Dan ini kalau teman-teman yang mau datang ke sini, join sama kita on frame maupun off frame. Off frame, ngobrol aja. Ngobrol aja, silakan. Datang aja ke kedai Tegur Sapa. Di dalamnya ada Semut Coffee. Iya, di dalam plakat Tegur Sapa di dalam itu ada Tegur Sapa dan Semut Coffee. Iya, kakak beradik. Iya. Dan di situ kalian bisa ketemu sama kita, kamu bisa ketemu sama kita. Mau ngomongin curhat yang pasangannya kayak gimana boleh atau sungkan atau pencerahan Mariono kate konsultasi los lah pengen berumah tangga silakan kita dihitung nota Jawa nih cara hitungan jenenge cocok tak gak bisa dihitungkan aku gak iso loh ya itu ya iya tenang tak bantu ya untuk bantu ranking masa lalu traumanya di mana bisa kita bantu. Banyak sih yang kan orang bermasalah kan banyak dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Terutama diri sendiri lah. Ya. Gimana dia nggak bermasalah dengan orang lain sama diri sendiri aja bermasalah? Itu masalahnya. Jadi kalau pengen ngobrol sama kita bisa datang ke di luar plakatnya Tegur Sapa. Iya, tapi di dalamnya. Ini orang ini seringnya di situ. Di Semut Coffee. Dan jam tayangnya kalau matahari masih terbit jangan, kita belum ada di sini. Paling nggak Marisa lah. Iya. Atau kalau nggak gitu janjian aja. Ya bisa DM di ini, bisa komen. Iya bisa komen di video atau kita DM. Nanti atau DM. Atau kalau udah DM kita kasih private number kita, bisa PM-an. Nanti janjiannya kapan? Oke, gitu aja. Udah ya. Nggih. Dan terima kasih yang sudah subscribe, nonton terus video kita 1300 jam tayang, masih kurang 2000 sekian. Oke.
Yuk semangat. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di kita. Dan akhirnya saya Bang Najib dan undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Menginspirasi tempat yang tepat untuk berbagi.